Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bicarakan satu topik kelas 10 ya, ini ya, materi kelas 10 awal atau topik pertama yang akan kita bahas, yaitu laporan hasil observasi. Oh ya, saya juga mengucapkan kepada Anda selamat atas keberhasilan Anda masuk SMA 1 ini ya, setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan. Ya, tentu ini hal yang sepatutnya Anda syukuri dan diharapkan Anda semua bisa mendapat manfaat dari pendidikan di SMA 1 ini dan berhasil untuk mempersiapkan diri hidup di kemudian hari menjadi orang sukses. Saya Joni Kristianto adalah pengampu Bahasa Indonesia SMA Negeri 1. Nah, selama 1 tahun ini Anda akan bertemu dengan saya, berbincang, berbicara, ngobrol berkaitan dengan bidang kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. Baik, kita cukup ya untuk bahasa basinya. Sekarang kita masuk ke materi pokok kita di materi pertama ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran bahasa kita kali ini? Kita coba lihat apa yang akan kita capai dengan belajar teks ini. Yang pertama adalah bahwa Anda itu harus mampu nanti merumuskan batasan teks laporan hasil observasi. Artinya Anda tahu definisinya, Anda tahu pengertiannya, Anda tahu pemahamannya persis seperti yang diharapkan oleh istilah ini. Jangan sampai Anda tidak paham dengan istilah, istilah saja tidak paham, bagaimana untuk memahami hal-hal lainnya. Dan yang kedua, kita juga nanti akan mencoba bicara mengenai teks observasi dari sisi unsur-unsurnya, dan kalian mesti mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks laporan hasil observasi ini. Jadi tidak hanya sekedar tahu pengertian, paham batasan, tetapi tidak tahu unsur-unsurnya. Jadi tahu unsur-unsurnya. Itu tujuan kedua. Tujuan yang ketiga adalah kalau Anda sudah mampu memahami teks itu, Anda harus mampu menyusun ringkasan isi pokok teks laporan hasil observasi. Jadi meringkas itu memendekkan teks yang cukup panjang, dan itu tentu saja ada teknik-tekniknya sendiri yang nanti kita coba bahas lebih lanjut. Kemudian Anda yang keempat ini, Anda diminta untuk mampu menyimpulkan fungsi teks. Apa sih fungsi teks LHO atau laporan hasil observasi ini? Dan yang kelima itu Anda harus mampu nanti melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Jadi ada yang tidak lengkap ya kamu lengkapi, ada yang kurang tinggal kamu tambahkan, itu ya. Itu harus punya kemampuan demikian. Dan yang selanjutnya terakhir yaitu tujuan yang akan dicapai untuk kita belajar teks ini adalah mampu membenahi kesalahan teks laporan hasil observasi. Jadi kamu harus tahu bahwa teks itu kalau ada kesalahan ya dibenahi, dibetulkan,
Jangan sampai disuruh membetulkan malah tidak bisa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dasar kita untuk tujuan pembelajaran LHO ini atau laporan hasil observasi. Nah, baik kita lihat sebetulnya seperti apa teks laporan hasil observasi ini. Nah, kamu lihat itu ada apa? Ada rumah yang banyak tanamannya. Nah, kalau dari foto itu kita bisa lihat demikian. Nah, ini model teks laporan hasil observasi. Kita coba lihat ada judul nanti tepatnya kalau ini ya dari gambar. Nah, ini berarti cinta lingkungan ya. Bagaimana tidak cukup hanya bangunan, tapi bangunan yang penuh dengan tanaman. Itu bisa dikatakan mencintai lingkungan. Nah, sekarang kalau kita jadikan teks seperti apa? Nah, ini salah satu model teks LHO atau laporan hasil observasi. Kalian lihat, judulnya cinta lingkungan. Kamu baca itu, ya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir dan batin, dan seterusnya. Silakan nanti Anda baca sendiri. Intinya nanti kita coba lihat teks seperti ini. Ini jenis teks observasi. Kita akan dalami lebih jauh. Namun sebelum itu tentu kita bisa melihat bacaan semacam ini, mestinya apa yang perlu kita tafsir dari ini. Untuk tafsir tentu saja kita bicara mengenai isi, ya. Dan untuk tentu saja ini ditentukan jenis teksnya teks apa, kita mesti paham betul istilah tadi batasannya seperti apa teks observasi, hingga kalau ini pun sebagai contoh teks observasi kita betul-betul tahu pertanggungjawabannya seperti apa sih sebetulnya untuk teks observasi itu. Ya, tidak hanya sekedar mengatakan teks observasi tetapi tidak tahu alasan-alasan yang tepat. Oleh karenanya kalau kita rumuskan, kalau kita ingin mengetahui teks ini dari sisi isi, bisa kita lanjut dengan menanyakan isi teks itu. Nah, menanyakan isi teks itu ya pokoknya kamu tinggal membuat pertanyaan, lalu mencoba untuk menjawab itu. Kalau antara pertanyaannya kamu buat dan jawabannya itu sesuai, ya berarti kamu sudah paham, tahu isinya apa, gitu kan ya. Nah, kemudian Anda juga harus bisa menentukan, lah kok ini disebut teks observasi. Nah, itu apa alasannya? Nah, kamu harus nanti mampu menyampaikan alasan-alasan itu. Jadi ketemu teks itu ya mau tidak mau, kalau pengen tahu isinya ya membuat pertanyaan terkait dengan isi teks itu, lalu mencoba menjawab itu untuk tahu teks dari sisi isi. Lalu kalau alasannya gimana bahwa itu disebut teks laporan hasil observasi, ya tentu saja Anda harus mampu ini menjawab ini. Kalau belum mampu, namanya Anda pahamnya setengah-setengah. Nah, itu tujuan pertama saja belum tercapai, yaitu mengetahui teks observasi. Tahu, itu saja belum tahu, nah gimana mau paham? Mau tahu saja belum tahu.
tahunya tahu. Nah, ini repot. Nah, coba kita lanjut ya. Untuk ini, yang pasti ini hanya mengantarkan Anda bahwa inilah kepentingan kita belajar observasi, bahwa kita mesti tahu isi, ya, kemudian bisa mengetahui bahwa itu betul-betul membuktikan teks observasi. Ini penting sebagai langkah dasar nanti memahami teks observasi. Nah, kita akan coba analisis, tapi sebelum analisis sekali lagi kita tahu dulu. Ya, untuk tahu bagaimana? Ya, cari tahu. Nah, kita lihat definisi laporan hasil observasi. Nah, ini pengertiannya. Coba kamu tangkap pengertiannya ini atau kamu pahami pengertiannya ini, bahwa laporan ini kan katanya itu apa, laporan dari bahasa asing ya, apa itu tulisannya, report, nah, gitu aja kok, report. Ini istilah bahasa Inggris. Nah, kamu cari tahu itu artinya apa. Artinya itu ya keterangan atau berita atau informasi ya, tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Itu laporan, hasil lapor. Nah, selanjutnya ada kata observasi. Observasi itu apa? Observasi itu merupakan sebuah pengamatan. Pengamatan itu kata yang mesti diketahui itu dari unsur panca indera yang dominan ya. Jadi ada mata, ada hidung, telinga, ya, mulut, kulit kita terhadap sesuatu, baik benda ataupun peristiwa berdasarkan fakta yang dialami si pelapor. Nah, dialami si pelapor itu ya tadi kembali kepada pengamatan, yaitu dilihat, didengar, diraba, dibaui, dirasakan sendiri. Ketika melakukan kegiatan itu, nah, ini kalau disimpulkan begini, intinya dari laporan hasil observasi ini adalah penjabaran atau penjelasan informasi umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil pengamatan. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi ini sebetulnya laporan hasil observasi itu ya informasi, ya penjelasan, ya penjabaran yang umum mengenai apa? Mengenai sesuatu. Nah, dasarnya harus dari pengamatan. Pengamatan itu mengandalkan panca indera. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita ingin tahu lebih jauh, sebetulnya kalau laporan observasi ini ada beberapa ya, yaitu apa yang sering kita sebut sebagai laporan hasil penelitian ilmiah. Ini biasanya disusun melalui tahap-tahap berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah, bukan metode sembarangan, yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, seperti karya tulis, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Itu jenis-jenis karya ilmiah atau laporan yang sifatnya ilmiah. Nah, ada yang tergolong seperti ilmiah tapi bukan ilmiah. Kerapiannya itu hampir sama, tetapi berbeda ini sifatnya. Yang kedua yaitu laporan bukan hasil penelitian ilmiah. Ini biasanya hanya laporan
tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi seperti itu, laporan keuangan, inventaris, dan lain-lain. Itu kan juga laporan, tetapi sifatnya tidak ilmiah. Ini jenis-jenis laporan, meskipun kita juga tahu bahwa ada laporan berdasarkan sifat-sifatnya itu ada yang sifatnya formal, ya non formal, semi formal. Yang seperti apa nanti kita dalami lagi ketika kita belajar menulis karya ilmiah. Saat ini hanya ini saja dulu pengetahuan awal yang perlu kalian kuasai. Lanjut ya, kita lihat fungsinya dengan demikian apa. Karena sifatnya laporan, dia satu itu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Dia memberitahukan toh ya tentang tanggung jawabnya itu apa, yang diberikan tugasnya itu apa selama mengamati. Lalu memberitahukan atau menjelaskan kepada pihak berwenang. Jadi betul-betul hanya menyampaikan informasi saja. Bahwa nanti informasi itu mau ditindaklanjuti oleh pihak berwenang seperti apa, yaitu serahkan saja kepada pihak berwenang. Kita hanya mengamati kemudian melaporkan, menyampaikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga menjadi dasar penyusunan kebijakan. Nah, biasanya orang yang menerima laporan itu akan mempertimbangkan apakah laporan ini cukup baik untuk bisa menjadi dasar kebijakan tertentu atau buat keputusan, atau mungkin bisa menjadi sumber untuk memecahkan masalah. Itu penting bagi si penerima laporan. Jadi justru ketika kita orang yang sedang melaporkan harus betul-betul mengamati dengan panca indera kita dan laporkan apa adanya. Jangan malah asal bapak senang, ABS ya itu namanya. Itu ya untuk informasi fungsi ini. Dan yang keempat ini merupakan sumber informasi ya, kembali kan bolak-balik itu informasi ya sebagai pemberitahuan dan seterusnya, hanya itu. Dan terakhir ini yang mungkin agak berbeda, yaitu sebagai bahan dokumentasi, pendokumentasian. Itulah fungsi laporan. Nah sekarang kalau kita lihat tujuannya, laporan itu apa tujuannya? Kita bisa cermati ini. Tujuannya bisa untuk mengatasi masalah. Ya kalau tadi ya bisa untuk solusi kalau memang laporannya bagus dan bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ini yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Jadi ya masih berhubungan dengan fungsi bagaimana sebuah laporan bisa dipertimbangkan untuk sumber membuat keputusan, membuat kebijakan. Tuh. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Nah, ini jadi sesuatu hal sedang bangun, bagaimana kemajuan serta perkembangan proses pembangunannya itu. Ya, apakah berhenti di tempat ataukah sudah ada perkembangan dari 30 menjadi 50, 60 atau mungkin sudah 100%. Nah ini yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Nah kalau dapat laporan itu bisa untuk lalu menilai yang kalau memang butuh perbaikan nanti akan diperbaiki. Dan tentu ini ada fungsi pengawasan atau tujuan pengawasan ya, karena kalau tugas melaporkan itu ya mengamati mata-mata ya gimana ya itu mata-mata baik nggak baik. Itu kadang-kadang pimpinan-pimpinan ya butuh mata-mata, itu biasa itu. Nanti kamu tahu kalau dalam situasi kerja ya kayak gitu.
Nah, ini ada yang kelima terakhir, menemukan teknik-teknik baru. Ya, kadang-kadang dari laporan itu kita menemukan teknik-teknik baru bagaimana mengatasi masalah itu. Ini yang dimaksud dengan tujuan, ada 5, dan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi. Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang apa sih bedanya teks deskripsi dengan teks observasi atau laporan hasil observasi? Nah, ini hampir sama tapi beda ya. Kalau istilahnya ini, kalau di begini, teks deskripsi itu ini sifatnya individual, unik. Itu artinya apa? Bahwa tidak setiap orang bisa sama. Dalam konteks ini artinya dia melihat kuda, misalnya mengamati kuda nih, bukan kuda semua kuda, tapi dia mengambil satu dari sekian kuda, itu kuda A misalnya. Itu sifatnya unik, itu individual. Tinggal mana yang dilihat, mana yang diamati. Tentu berbeda dengan observasi. Kalau observasi itu sifatnya universal, artinya umumnya kuda itu punya ciri apa berdasarkan pengamatan. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Yang satunya sangat individual, sifatnya unik karena sudut pandang orang tertentu. Kalau ini sudut pandangnya persamaan dari sekian banyak ciri yang ada di yang diamati, itu hal yang diamati. Kalau kebetulan tadi kuda, ya kuda. Mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas nanti tanya ya, nanti tanya. Yang selanjutnya yang kedua, ini beda keduanya. Deskripsi itu menitik beratkan pada uraian bentuk. Jadi apa yang dilihat, ciri-ciri sesuatu yang deskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Jadi melihat sesuatu itu tergantung tempat dan waktu tertentu. Ini kesan saat itunya bagaimana. Jadi kalau misalnya sore hari melihat matahari, ya tentu saja dengan siang hari bolong, apalagi ya pakai bolong, wah itu beda itu. Ya, sifat panasnya yang menyentuh kulit kita itu beda, mata kita juga cara mengamati warna itu juga pastilah bisa beda. Yang satunya terang benderang, yang satunya agak sedikit ya oranye gitu ya. Menekankan pengelompokan, ini bedanya yang observasi. Menekankan pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis dengan ciri-ciri setiap jenis pada umumnya. Nah, ini artinya sama ya, bahwa itu universal. Ya, ini maksudnya. Jadi mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis sel, ini yang ditekankan. Bukan menitik beratkan pada satu titik di mana hanya menangkap bentuk, ciri-ciri tertentu saja. Kalau ini umum. Saya laki-laki ya yang dikatakan pada umumnya laki-laki bagaimana? Laki-laki adalah egois, atau itu kan biasanya melihat ciri umumnya begitu ya. Meskipun ya nggak begitu, kalau saya kan orang baik, jadi nggak egois ya. Lanjut lah. Yang ketiga, berkaitan hanya dengan hubungan antar keseluruhan dan bagian-bagiannya. Iya, jadi hubungan satu dengan yang lain saja, tidak langsung pada hubungan lebih luas lagi. Selesai pada titik itu, misalnya kendaraan, ya kita hanya melihat becak saja. Hanya hubungan sifatnya itu hubungan antar keseluruhan. Bukan ini becak jenisnya apa saja sih ya. Ya, ada yang roda 3, ada yang mungkin
tambahin motor, itu kan beda-beda itu becak macam gitu ya. Nah ini sementara yang observasi itu berkaitan dengan hubungan berjenjang antar sebuah kelas dan subkelas. Nah itu kalau tadi becak, ya becak ada jenis, berapa jenis? Mungkin kendaraan lebih umum lagi. Itu ada beberapa jenis kendaraan. Di setiap jenis kendaraan juga ada kendaraan-kendaraan lagi. Ya kamu tahu itu ya, saya kira kalau di dalam ilmu itu kelas dan subkelas sudah tahu. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenal ini sebetulnya hubungan antar kata yang disebut hipernim dan hiponim. Hipernim itu kelas yang kata yang tinggi, sifatnya umum. Nah, hiponim itu bagian dari hipernim. Nah, kita akan coba dalami ini nanti manakala kita masuk ke dalam konteks tata bahasa. Ya, ada nanti kita belajar tata bahasanya. Itu saya kira yang membedakan istilah deskripsi dan observasi kalau ditinjau dari teks-teks itu. Nah, waktu SMP kamu ini ya deskripsi ya lebih dominan. Kita akan coba nanti masuk SMA ya observasi. Lanjut ya. Nah sekarang unsur teks lu, unsur teks lu, LHO, laporan hasil observasi. Nah ini unsur-unsurnya, hampir setiap hal itu punya unsur ya. Manusia punya unsur-unsurnya, kamu tahu itu. Ada unsur fisik, ada unsur batin. Ya. Nah ini sama unsurnya itu ada isi teks itu, lalu ada strukturnya dan ada bahan. Ini kan biasanya bahasa, ada kaidah bahasa. Jadi tiga unsur ini menyertai teks laporan hasil observasi. Nah dari isi bagaimana? Isi itu sebetulnya hanya unsur yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Itu istilah-istilah yang sering digunakan untuk apa? Bagian isi itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok istilahnya macam-macam. Ada gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama, pikiran utama. Rasa bingung, nggak saya bingung ya. Kemudian gagasan penjelas itu ureannya biasa dari gagasan pokok. Nah hukumnya kalau ini satu paragraf itu satu ide pokok, satu gagasan pokok. Nah sementara gagasan penjelasnya mesti banyak. Sifat hubungannya bisa sebab akibat, sifat hubungannya bisa nanti keterangan saja, sifat hubungannya bisa nanti analogi dan seterusnya di paragraf itu. Nanti kita uraikan lebih jauh. Kumpulan gagasan pokok nanti, jadi kalau kamu ngambil gagasan pokok itu namanya ringkasan. Jadi kalau kamu disuruh meringkas, ya begitu, ngambil saja gagasan pokoknya. Kan satu paragraf cuma satu gagasan pokok, ambil. Itu jadi ringkasan. Mudah nanti untuk meringkas. Nah, yang penting kamu sudah tahu gagasan pokok itu bedanya dengan gagasan penjelas seperti apa, itu sehingga betul-betul bisa meringkas dengan tepat mengambil gagasan pokoknya. Penjelasnya ya hukumnya nggak begitu diwajibkan untuk diuraikan. Nanti ada kriteria-kriterianya sendiri untuk ringkasan. Nah kemudian bagian kedua dari unsur teks ini adalah struktur, bahwa struktur teks ini itu nanti berbeda dengan struktur teks yang lain karena kita masih mengenali teks-teks lain. Ada mungkin anekdot, ada mungkin novel, ada mungkin teks prosedur, ada eksposisi, macam-macam ya, banyak.
Nah, ini cirinya kamu harus tahu ini strukturnya itu ada yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum ini sering disebut klasifikasi. Klasifikasi istilah yang juga dibolehkan di konteks ini adalah definisi umum. Jadi definisi itu ya kata adalah itu ciri-ciri definisi. Joni adalah, buku adalah, kemudian selain adalah, ialah, itu sama, sama itu. Nah, lalu aspek yang dilaporkan, yang kedua ini, jadi hal apa dari itu yang mau dilaporkan? Misalnya kalau tadi Joni adalah, itu kan umum ya. Nah, kalau sudah hidung Joni, kepala Joni, baju Joni, kaos kaki Joni, nah itu sudah bagian, biasanya disertai itu. Setelah pernyataan umum, baru disertai dengan aspek atau bagian-bagian yang mau dilaporkan apa. Nah, baru deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini memang sering disertakan karena memang bicara sesuatu ya tentang sesuatu, segala hal di dunia ini pasti ada manfaatnya. Nah, lengkap kalau munculnya juga deskripsi manfaat. Meskipun yang inti itu bahwa observasi itu ya umum, lalu disertai bagian-bagiannya apa. Tidak hanya umumnya toh, atau tidak hanya bagian-bagiannya toh, itu enggak lengkap. Tidak lengkap. Dua itu harus ada. Sementara deskripsi manfaat kadang-kadang ya tidak manfaat tapi simpulan bisa jadi munculnya di situ. Atau penguatan. Nanti hampir sama dengan eksposisi. Nah, yang ketiga, itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada nanti jenis kata, kita mengenali konjungsi, verba, nomina yang digunakan di teks laporan hasil observasi. Jenis frasa itu nanti kita belajar frasa nomina, frasa verba, meskipun banyak jenis frasa ya, ini sangat berhubungan dengan jenis kata. Kemudian jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada kalimat definisi, kalimat simpleks, kalimat kompleks, yo masih banyak lagi. Tapi nyicil, kamu belajar 3 dulu. Kalimat definisi, simpleks, dan kompleks. Dan yang terakhir di kaidah kebahasaan ada hubungan antar kata, misalnya ada antonim, sinonim, tadi saya juga berkata hipernim, hiponim, itu juga ini sebagian-sebagian tidak langsung diberikan ke kalian semua. Belum ada yang homograf, homofon, homonim gitu ya. Itu nanti akan dipelajari semua, hanya diberikannya nyicil. Kalau nanti kalau kamu diberi apa langsung begitu sebanyak-banyaknya malah muntah-muntah. Ya malah nggak masuk ilmunya. Gitu. Mudah-mudahan juga sudah jelas. Nah, sekarang ya sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, cobalah kalian nanti berlatih menemukan gagasan pokok. Nah, kita tahu ya, dalam satu paragraf itu hanya satu gagasan pokok. Nah, teks tadi sebetulnya kalau kita cermati tentang cita lingkungan itu ada gagasan pokoknya. Kamu silahkan cari itu seperti apa di situ. Tapi untuk lebih jelas tugasnya seperti apa, coba kamu nanti membuka buku paket bahasa Indonesia ya halaman 17, kemudian kamu kerjakan tugas 2, di mana di sana akan ada tugas menemukan gagasan pokok. Teksnya nanti The Topeng. Nah, kalau yang Cinta Lingkungan tadi teksnya teks sederhana, ini teks yang lebih dari itu ya kualitasnya, atau ya kualitasnya tentunya. Coba nanti dibaca. Ya. Kemudian setelah itu kalian lanjut dengan tugas 2 setelah ketemu gagasan pokoknya.
Di sini kalian membuat ringkasannya. Jadi dari buku bahasa Indonesia itu, paket itu, teks The Topeng itu kamu susun ringkasannya. Jadi yang sudah ditemukan disusun menjadi ringkasan. Ide pokok, gagasan pokok yang sudah ditemukan dijadikan ringkasan. Gimana caranya? Nah, itu di bawah sudah ada. Yaitu tinggal merangkaikan gagasan-gagasan pokok yang sudah kamu temukan itu pada tugas 2 ya, dengan menggunakan kata penghubung. Nah, ini penghubungnya tentu itu yang akan menentukan bagus tidaknya, logis tidaknya, masuk akal tidaknya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu nanti akan kelihatan mana yang tepat menggunakan kata penghubung, mana yang tidak. Nah, itu latihannya, nanti kita coba bahas lagi hasil latihan kalian itu. Kalau yang salah ya tentu tinggal dibetulkan nanti hasilnya seperti apa. Kalau udah betul, bagus, syukur. Ya, nah kamu dalami lagi nanti di buku ya, buku paket ini, di sana ada materinya. Kita sudah tahu definisinya, sudah tahu, kemudian unsur-unsurnya sudah tahu, ya, kemudian tinggal latihannya ini kamu kerjakan. Pertemuan mendatang ini harus sudah selesai dan akan kita bahas atau kumpulkan nanti, baru nanti kita akan melanjutkan lagi. Begitu ya, saya kira apa yang saya berikan tidak panjang karena hanya awal untuk kita belajar. Kita akan dalami lebih lanjut di sesi berikutnya atau video berikutnya. Nah, saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat apa yang sudah saya sajikan ini, dan terakhir selamat belajar. Bye.